Dan saatnya kita lihat bagaimana respons pelaku pasar saham setelah Jokowi mendeklarasikan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Bima, terakhir kali Jokowi deklarasikan diri sebagai calon presiden, pasar saham bergejolak, naik maksudnya. Bagaimana dengan siang ini? Ya Iman, yang Anda bilang tadi fakta hubungan antara politik dan juga pasar saham. Tapi sayangnya siang ini setelah Jokowi mengumumkan Yusuf Kala sebagai pasangannya, bursa saham yang sejak pembukaan pagi tadi menguat tajam malah semakin melemah. Indeks harga saham gabungan memang masih bertahan di atas 5.000, tepatnya di level 5.033, cuma naik 0,05%. Tapi memang nilai transaksi melonjak naik 4,8 triliun rupiah dan memang menjelang hingga sampai setelah deklarasi Jokowi JK, dana asing melimpah di pasar saham hari ini. Pembelian bersih asing mencapai 1,2 triliun rupiah. Tapi saham yang masih banyak dibeli oleh asing justru malah saham grup Bakri, yaitu Bumi Resources, saham Bumi Resources, Energi Mega Persada, dan juga saham Telkom menjadi 3 saham dengan volume terbanyak siang ini. Untungnya sejumlah saham unggulan seperti Telkom, Bank Mandiri, dan Bank BRI masih terus dibeli, jadi IHSG masih bisa bertahan positif. Sebab sebenarnya masih lebih banyak saham yang harganya turun ketimbang yang harganya naik. Sementara nilai tukar rupiah terus menguat sejak pagi tadi 11.343 per 1 dolar Amerika Serikat di pasar uang antar bank. Ya, kenapa pasar saham malah makin melemah setelah deklarasi Jokowi JK? Sudah ada Reza Priambada dari Transekuritas di samping saya. Reza, bagaimana Anda melihat sihirnya Jokowi meredup di pasar saham? Ya, akhirnya kita sudah mengetahui ya seperti apa peta politik dari pasangan capres dan capres saat ini. Nah, bahkan kalau kita lihat perjalanan IHSG sepanjang seminggu kemarin sudah terlihat itu bahwa seperti apa respon pasar dan akan kemana arah pasar dan siapa yang akan diusung oleh yang diunggulkan oleh pasar. Jadi ketika pasar sudah melihat bahwa akhirnya terpilih antara Jokowi dengan JK, berarti pasar sudah price in. Sama halnya seperti pengumuman laporan keuangan, ketika kita dari awal Januari sampai dengan Maret berekspektasi bahwa laporan keuangan itu akan membaik, tapi ketika banyak emiten yang sudah merilis laporan keuangan, ya kondisi pasar kan akan cenderung mengalami pelemahan, dan pelemahan yang terjadi memang saya pikir wajar ya, karena pasar sudah pricing dengan apa yang ditunggu oleh mereka sebelumnya. Baik, yang menarik adalah melihat pembelian bersih asing 1,2 triliun rupiah hanya dalam satu sesi ya. Betul. Ini jumlah yang sangat besar. Apakah ini bisa mencerminkan bahwa sebenarnya dalam tanda kutip investor asing merestui pasangan ini? Iya, memang dari sebelumnya kalau kita lihat dari kondisi pasar memang menginginkan pasangan Jokowi dengan JK yang nantinya akan maju sebagai calon presiden dan juga cawapres nantinya. Nah, ketika mereka akhirnya mengetahui secara pasti bahwa akhirnya Jokowi dengan JK yang akan terpilih, maka pasar seperti merespon positif bahwa oke, ini nanti akan adalah pasangan yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik perekonomian Indonesia. Jadi dengan respon positif itu kita bisa lihat bagaimana kondisi dari market itu masih bisa positif di atas 5.000, termasuk juga aksi beli dari asing terus mengalami kenaikan. Terlepas dari mereka belum mengumumkan akan kemana arah ekonominya? Betul, akhirnya mereka sampai kalau boleh dikatakan kondisi pasar sampai dengan saat ini, apalagi untuk level IHSG di level antara 5.030 sampai dengan 5.050 itu sebenarnya adalah level di mana kondisi dari pasar masih dalam kondisi spekulatif. Artinya banyak ekspektasi yang beredar, termasuk juga ekspektasi terhadap pasangan Jokowi dan JK. Nantinya menjelang tanggal 9 Juli nanti biasanya banyak media yang akan menyelenggarakan debat capres dan capres. Nah, disitulah nanti pasar akan mereview kembali apakah pasar akan merespon positif atau tidak dari beberapa pasangan tersebut setelah mereka memperkenalkan visi dan misi mereka. Baik, dan kita ada satu berita lagi yang juga sebenarnya terkait dengan bursa capres. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini resmi melantik Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian di Istana Negara. Chairul Tanjung akan menggantikan Hatta Rajasa yang mundur dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian untuk maju dalam pemilihan Presiden 2014. Chairul Tanjung akan meneruskan tugas Hatta Rajasa setidaknya hingga 5 bulan ke depan. Sebelumnya Chairul Tanjung menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, tapi lebih dikenal sepak terjangnya sebagai pengusaha yang membesarkan Transkop dan beberapa gerai retail lainnya. Ya Reza, ini dari
koalisi yang lain nih. Betul. Hatta Rajasa, walaupun koalisi, tapi kan beritanya dia mundur Iya. dalam tugasnya sebagai Menko. Ya sama juga seperti halnya Jokowi yang mundur dalam tugasnya sebagai gubernur. Menurut Anda bagaimana pelaku pasar melihat banyak pejabat, bukan banyak, sejumlah pejabat yang mundur untuk maju nyapres? Iya, saya pikir pasar masih merespon positif karena apa? Karena mereka tidak ingin ketika sejumlah elit politik maju sebagai pasangan capres maupun sebagai pasangan capres, nantinya itu akan mengganggu kinerja sepanjang mereka masih duduk dalam posisi saat ini. Jadi ketika Hatta Rajasa mulai mundur sebagai sebagai Menko Perekonomian, kemudian digantikan oleh ketua Ken yaitu Pak Khairul Tanjung, kondisi pasar pun juga tidak akan banyak berubah, di mana masih akan tetap merespon positif kan. Justru mereka juga akan melihat bahwa sikap politik yang dilakukan oleh Pak Hatta Rajasa bisa menjadi contoh bagi elit politik lainnya, agar ketika ingin maju ke jenjang yang lebih tinggi, maka ada baiknya meninggalkan posisi saat ini agar lebih fokus gitu. Baik, dan tapi sayangnya di dalam negeri selain dari bursa capres yang mungkin menimbulkan euforia, ada kabar buruk ya, kita lihat dari pasar tenaga kerja. Jumat lalu kami informasikan bahwa PT HM Sampurna merumahkan 2.500 karyawannya karena tutupnya pabrik di Lumajang, Jawa Timur. Ternyata ada satu lagi pabrik HM Sampurna yang tutup dengan perkiraan 2.400 karyawan dirumahkan. Jadi mulai tanggal 31 Mei mendatang PT HM Sampurna total akan merumahkan 4.900 karyawannya. Manajemen akan menutup pabrik rokok di Lumajang dan di Jember, Jawa Timur. Manajemen Sampurna mengatakan keputusan merumahkan akibat turunnya pangsa pasar rokok sigaret kretek tangan secara nasional. Dengan menutup 2 pabrik tersebut, Sampurna berharap bisa menyelamatkan 5 pabrik dan masa depan 33.500 karyawan lainnya. Nah, selain PT HM Sampurna, produsen mineral, maksud kami eksportir mineral dan batu bara PT Newmont Nusa Tenggara juga berencana merumahkan sekitar 8.000 karyawannya mulai 1 Juni mendatang. Menurut manajemen, PHK karyawan terpaksa ditempuh karena mereka sudah tak bisa lagi mengekspor mineral, padahal penampungan sudah penuh. PT Newmont Nusa Tenggara adalah eksportir mineral yang terkena dampak aturan baru pemerintah yang melarang ekspor mineral sebelum dimurnikan di dalam negeri. Ya Reza, artinya mulai tanggal 1 Juni, 12.900 karyawan, nyaris 13.000 dari 2 perusahaan besar akan di PHK. Iya, betul sekali. Bagaimana Anda melihat, apakah ini hanya spesifik karena perusahaannya atau ada sesuatu yang salah gitu? Ya, kalau kita lihat dari kondisi industrinya, kita ada beberapa data dari gudang garam HM Sampurna, terus kemudian Bentul, dan juga yang terakhir adalah Wismilak. Memang kalau kita lihat biaya terbesar mereka adalah biaya cukai. Nah, dan juga kalau kita lihat dari kondisi pangsa pasar rokok juga mereka cenderung banyak yang mengalami penurunan. Dan dari keempat emiten rokok tersebut yang terbesar masih adalah Sampurna. Jadi ketika grup Sampurna merasa bahwa kondisi atau pangsa pasar rokoknya itu mengalami penurunan, maka salah satu jalan yang mungkin mereka tempuh adalah merumahkan karyawan untuk menghemat pengeluaran. Tapi di sisi lain ya memang ada konsekuensinya, yaitu ada banyak sejumlah karyawan yang akhirnya tidak mendapat pekerjaan. Nah, tapi untungnya adalah dari sisi manajemen grup Sampurna itu mereka menyediakan pelatihan kewirausahaan. Jadi setidaknya mereka ada program CSR-nya untuk mengganti atau untuk melakukan kompensasi terhadap karyawan mereka. Untuk Newmont, apakah akan ada perusahaan lain yang menyusul kira-kira? Karena ini kan terkait dengan larangan ekspor ya, dan tidak hanya satu perusahaan yang kena. Ya, mungkin kalau kita lihat secara skala besar, mungkin yang baru terlihat baru Newmont ya. Mungkin ada beberapa emiten atau mungkin perusahaan tambang lainnya yang mungkin sudah menutup produksinya, dan ini memang saya pikir wajar karena kondisi penambangan kita sepanjang tahun 2013 kemarin juga mengalami penurunan. Belum lagi adanya larangan ekspor, itu juga akan menambah beban dari para emiten, sehingga keputusan untuk merumahkan karyawan ya memang adalah salah satu keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Selain itu juga melakukan efisiensi di bidang lainnya. Baik, kita kembali ke pasar saham setelah deklarasi Jokowi JK. Nanti sebenarnya jadwalnya sih jam 1 ini Prabowo juga kabarnya akan mendeklarasikan siapa pasangannya. Betul. Kalau melihat pasar saham hanya bertahan naik 0,05% walaupun dana asing melimpah masuk, bagaimana prediksi Anda nanti mungkin setelah Prabowo mengumumkan, deklarasikan siapa pasangannya? Ya, saya pikir tidak akan jauh berbeda, di mana
kondisi pasar atau level IHSG sampai dengan penutupan sesi kedua nanti mungkin akan berada di rentang antara 5.029 sampai dengan 5.035. Nah, karena apa? Karena pasar sudah melakukan price in dan mereka sudah melihat bahwa akhirnya memang pilihan yang mereka lihat adalah antara Jokowi dengan JK dan Prabowo dengan Hatta Rajasa, dan itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi mereka sebelumnya. Jadi ketika nama-nama tersebut maju sebagai capres dan juga capres, pasar pun sudah price in dan euforia terhadap ekspektasi siapa yang akan terpilih nanti juga akan mulai Kalau berkurang. ternyata ada kejutan nama wapresnya bukan Hatta Rajasa? Ya, itu mungkin nanti kita akan lihat kembali bagaimana kondisi pasar. Pasti pasar akan merespon kembali kondisi dari pasar nanti apabila nantinya Prabowo ternyata tidak mengumumkan Hatta Rajasa sebagai capresnya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana deklarasinya. Satu pasangan sudah diketahui. Oke, ya. Tinggal 2 pasangan lagi ya yang kita belum pasti begitu ya. Baik, terima kasih Reza Pramana. Terima kasih, Mas. Ya, itu dia tadi Aiman. Satu lagi fakta dan data sejarah politik antara politik dengan pasar saham. Sekarang kembali dulu ke Anda di Palmerah. Kita masuk